Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Departa. Saya di sini ingin memperkenalkan isi paper kami, yaitu mengenai pentingnya pengaruh UMKM dan dorongan untuk memulai UMKM di Medan. Nah, sebelum saya mulai mengenai tema dari paper saya, maksudnya kami, di sini saya sebagai pelaku UMKM di sekitar Jalan Gatot Subroto di Simpang Seikambe tepatnya, dan di sebelah Universitas Pancabudi. Dan di sini saya sebagai pelaku UMKM, saya berjualan di sektor makanan. Bisa dilihat di belakang ada teman-teman saya di sini. Dan di sebelah saya juga ada pelaku UMKM lain, seperti di sebelah kiri saya di sini ada angkringan, dan juga di sebelah kanan saya ada martabak. Nah, sebelum kita mulai mengenai tema yang akan kita bahas, di sini saya akan menjelaskan mengenai mengapa UMKM itu sangat penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Karena gak hanya berkembang di negara yang berkembang, tapi juga negara maju. Negara maju itu contohnya seperti Amerika, Rusia, dan Cina. Nah, di Medan sendiri itu sedikit sekali minat ataupun pengaruh untuk mereka melakukan dorongan untuk jadi pelaku UMKM. Ya, dikarenakan hampir dari sebagian besar mereka, 70% lah kita lingkupkan, itu dikarenakan oleh masalah kapital modal. Ya, saya sebagai pelaku UMKM sendiri pun cukup merasakannya. Dan yang kedua, 30% itu mungkin karena masalah eksternal. Ya, seperti yang kalian tahu, di negara Medan ini kalau udah jam 11 malam itu semua punya kita. Jadi oleh karena masalah eksternal tersebut, hampir dari beberapa orang itu sedikit mikir-mikir dua kali untuk melakukan sebagai pelaku UMKM. Jadi pengaruh UMKM itu penting untuk menaikkan ekonomi Kota Medan serta untuk menambah daya saing daerah-daerah lain. Dan di sini kita akan membahas bagaimana potensi UMKM terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga. Ya, kalau soal ini bisa dibilang kalau misalnya UMKM kita ini tergolong yang bisa dibilang, contohnya saya lah ini ya, bisa dibilang sedikit rame, maka untuk untung income per harinya itu bisa dibilang lumayan cukup untuk biaya hidup sekitar 3 hari ke depan, biaya hidup di Medan. Dan yang kedua, bagaimana kontribusi UMKM terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga. Di sini menurut saya kontribusi UMKM terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga itu lumayan berdampak besar, karena kan income yang dihasilkan dari UMKM ini bisa dibilang bisa menutup sumber penghasilan utama. Contohnya begini, kita bisa sampingkan UMKM ini menjadi bisnis sampingan, dan kita punya kerjaan yang seperti gaji bulanan. Dan ya, jika UMKM kita bisa dibilang naik, maka income yang dihasilkan dari UMKM tersebut pun bisa dibilang cukup untuk biaya hidup 3 hari, mungkin 1 bulan ke depan. Oleh karena itu, ya mungkin hanya itu saja. Dan di sini UMKM itu memiliki fungsi sebagai dia biasanya setidaknya ada 3 fungsi. Contohnya 1, sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan. Alasan utamanya adalah tingginya angka penyerapan tenaga kerja oleh UMKM. Hal ini terbukti dalam data milik Kementerian Koperasi dan UMKM. Dan di situ
sudah cukup jelas saya paparkan tadi barusan. Dan yang kedua, sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil. Dan itu juga UMKM juga memiliki peran yang sangat penting dalam pemerataan ekonomi. Contohnya masyarakat. Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM memiliki lokasi di berbagai tempat. Contohnya saya nih, di berbagai tempat di pinggir jalan Gatot Subroto, tempat yang strategis untuk melakukan berjualan. Dan juga keberadaan UMKM di 34 provinsi yang ada di Indonesia memperkecil jurang ekonomi antara yang miskin dan yang kaya. Selain itu, masyarakat kecil tak perlu berbondong-bondong ke kota untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik. Jadi di sini dijabarkan bahwasanya kita bisa membuka UMKM di mana saja. Karena di situ juga dijabarkan kan, kita bisa membuka pekerjaan sendiri atau membuka lapangan pekerjaan sendiri untuk orang lain. Jadi kita nggak perlu ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan. Dan yang ketiga, memberi devisa bagi negara. Nah, peran UMKM berikutnya yang tidak kalah penting untuk memberi pemasukan bagi negara adalah UMKM Indonesia memang udah sangat maju alipun. Pangsa pasarnya tidak hanya dalam skala nasional, tapi internasional. Dengan 3 peran yang dimiliki tersebut, tidak salah jika para pelaku UMKM tak bisa dipandang sebelah mata. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan pertambahan adanya penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Oke. Jadi bisa dibilang kayak UMKM ini kayak memberikan devisa bagi negara gitu. Dan sini saya akan membahas potensi dan kontribusi UMKM untuk Medan. Di sini kita ambil contoh besarnya, contoh jalanannya. Saya kan di sini awal-awal mula di sini, awalnya saya berjualan dimsum. Tapi lama-kelamaan datanglah pelaku UMKM lain seperti contohnya angkringan di sebelah ini yang hasilnya apa? Dalam beberapa malam belakangan ini ada sekitar minimal 30 kereta mampir ke angkringan untuk sekedar ngopi. Dan dalam bisnis saya sendiri, dalam berdagang dimsum, bisa juga dalam per hari saya bisa mendapatkan sekitar 25 orderan. Itu sudah termasuk besar. Maka dari itu, dalam usaha lingkup yang sekecil ini bisa menghasilkan untung yang lebih besar. Oleh sebab itu potensi dan kontribusi UMKM ini sangat besar. Dan yang ketiga ini ya, kita akan membahas tantangan yang akan dihadapi. Meskipun UMKM memiliki peran penting di Medan, mereka menghadapi tantangan seperti akses terbatas terhadap modal, yang kedua pendidikan dan regulasi pemerintah. Contohnya, ini kalau misalnya lagi jualan kan, terus tiba-tiba ada Satpol PP, ya otomatis saya sebagai pelaku UMKM yang bisa dibilang legal atau tidak, mungkin bisa terkena gusur. Dan yang kedua, mungkin masalah seperti masalah umum Medan seperti preman-preman sekitar yang minta jatah. Kalian tahu lah ya kan seperti apa. Nah, itu yang lebih parah. Dan yang ketiga, sudah saya bilang tadi di awal, sewa lapak. Walaupun cuma 10.000, mungkin bagi orang itu sekedar mahal ataupun bisa dibilang mahal bagi sebagian orang. Oke, jadi setelah itu mungkin saya akan memberikan kesimpulan mengenai jurnal yang kami buat di paper Sumatranomics. Jadi, UMKM dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya Kota Medan, UMKM nggak hanya berfungsi sebagai penyerap tenaga kerja. Contohnya, kita bisa membuka lapangan kerja sendiri di UMKM ini. Seperti saya awalnya melamar pekerjaan di berbagai tempat. Kemarin di cafe shop, yang kemarin di Reptilian, dan sekarang saya dapat di sini. Dan sini sangat membantu saya sebagai mahasiswa karena dapat memberikan hasil keuangan saya yang
lumayan bagi saya. Jadi meskipun UMKM memiliki potensi yang besar di Medan ini, mereka menghadapi berbagai tantangan seperti akses terbatas, pendidikan, dan regulasi. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait sangat penting untuk mengoptimalkan kontribusi UMKM dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi mungkin hanya sekedar itu saja yang akan saya jabarkan mengenai jurnal kami di Paper Sumatranomic.